Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salih Rizaldi dari tim Nocturnal akan memaparkan pitch dokumen yang telah kami buat. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang anggota tim kami. Yang pertama ada saya, Salih Rizaldi, sebagai programmer. Lalu ada Dimas Aji Permadi sebagai product manager. Lalu ada Raden Hikmat sebagai 2D artist. Doni Maulana sebagai programmer. Danis Gunawan sebagai game designer. Ahmad Rohiman 2D artist, Haris game designer, dan Grace Elizabeth sebagai project manager. Selanjutnya ada premis. Game yang akan kami buat yaitu pertama, genrenya sebagai casual arcade. Yang kedua, adaptasi tower defense. Lalu ada mekanik tower sebagai dadu dalam permainan. Core experience. Di sini saya akan menjelaskan core experience. Yang pertama ada judul. Judulnya adalah Dice Tower. Untuk fun-nya ada Discovery Fun dan Challenge. Lalu ada core experience, yaitu Tower Defense, Enemy, dan Dadu. Lalu ada skill. Untuk keywordnya ada Tower, Dadu, Enemy, dan Skills. Selanjutnya ada deskripsi. Selanjutnya ada pitch, yaitu enemy, dadu, dan tower. Untuk inspirasi, kami mengambil referensi dari game Random Dice yang tadi ada cuplikannya di slide kedua. Selanjutnya ada core loop. Core loop kami terbagi menjadi dua. Yang pertama core loop makro dan ada core loop mikro. Yang pertama core loop makro. Di sini hanya ada 3 poin utama di core loop makro ini. Yang pertama ada upgrades, battle, lalu ada get chest. Yang pertama di poin upgrades itu kita kehilangan dice ores, kehilangan gold, tapi kita mendapatkan XP. Di poin battle kita mendapatkan chest. Lalu di poin yang get chest, kita kehilangan chest, tapi kita mendapatkan gold, mendapatkan dice ores, dan juga XP juga. Selanjutnya ada core loop battle-nya atau mikro. Yang poin pertama ada place tower, yaitu menempatkan si towernya, atau kita sebut di sini mungkin dadu. Lalu kill enemy, membunuh musuh. Lalu dari kill enemy kita dapat get currency, yaitu bisa koin. Lalu dari get currency kita bisa antara mengupgrade tower yang sudah ada, tower atau dadu yang sudah ada, atau membeli lagi yang baru, yaitu place lagi yang baru. Selanjutnya ada core mechanic. Di core mechanic kita pertama memainkan dice tower ini. Player playing dice tower. Selanjutnya finish the level, yaitu menyelesaikan levelnya. Sesudah itu, player menerima experience point, currency, yaitu koin, dan juga dadu, potongan dadu untuk mengupgrade. Lalu kembali lagi ke memainkan lagi. Selanjutnya ada art concept. Untuk art concept di sini kami memakai konsep flat, di mana itu menurut kami akan lebih memanjakan mata. Selanjutnya ada referensi game. Game ini terinspirasi dari Tower Defense yang bernama Random Dice, sama seperti game Tower yang lainnya. Game ini bertujuan agar player bisa mempertahankan base atau markas agar tidak diserang oleh musuh. Dengan memiliki skill unik dalam masing-masing dadu atau kita sebut tower, membuat pemain senang dan tertantang dalam memainkan game tersebut. Dilengkapi penyediaan mode offline atau stage. Selanjutnya untuk milestone. Untuk milestone kita bermulai itu tanggal 20 bulan 9 2021, yang mana itu adalah brainstorming. Selanjutnya game flow. Berikut penanggung jawab-jawabnya.
yaitu untuk penanggung jawab brainstorming itu game production, dan game flow itu game design, lalu art direction itu game designer juga, untuk GDD juga game designer, tapi itu masih proses untuk statusnya. Mungkin itu akan berjalan seiring proyek berjalan juga. Selanjutnya ada core game, lalu ada in-game asset. Untuk statusnya itu masih dalam proses. Selanjutnya ada pembuatan dadu, dengan penanggung jawabnya itu 2D game artist. Selanjutnya pembuatan efek pada battle, game programming. Lalu ada penambahan dadu atau level. Untuk desainnya ya ini teh penambahan desain dadu dan desain level oleh 2D game artist, masih proses. Selanjutnya adalah penyusunan cara menyerang dan damage-nya. Itu ditanggung jawabi oleh game designer. Selanjutnya ada kekuatan si hero-nya. Si hero di sini maksudnya si dadu kita tersebut, yang mana nanti jika terlalu kuat atau terlalu lemah, itu akan merusak keseimbangan si permainan tersebut. Selanjutnya ada implementasi core mekanik, itu oleh programmer. Itu untuk yang awal itu sudah selesai. Lalu ada implementasi dice-nya juga untuk mekanik si dadunya, itu juga oleh game programmer, tapi belum selesai semua. Selanjutnya ada sprite dadu, ditanggung jawabi oleh 2D game art. Lalu sound effect itu oleh game production. Lalu ada skill tree. Skill tree nantinya itu didesain oleh 2D game art, tapi di coding oleh programmer. Selanjutnya adalah implementasi coding yang overall, jadi keseluruhan coding itu ditanggung jawabi oleh game programmer. Selanjutnya untuk testing ini direncanakan akan selesai pada tanggal 5 bulan 12 oleh game tester. Lalu ada report tiap progress. Progress itu di-report setiap Sabtu atau Minggu. Lalu untuk berita acara notulensi itu setiap rapat, dan terakhir itu konsultasi mentoring itu setiap hari Jumat. Selanjutnya ada user persona. User persona ini kami menyebarkan kuesioner untuk masyarakat, yang mana nantinya mengumpulkan pendapat mereka tentang game yang akan kami buat. Yaitu pertama ada Dilia, ini berikut motivasi bermain gamenya, lalu rentang waktu dan harapannya. Berikut juga ada beberapa masyarakat lain yang kami dapatkan datanya. Selanjutnya ada market kompetitor. Untuk market kompetitor itu kami mendapatkan beberapa kompetitor. Yang pertama itu Kingdom Rush, kedua itu Element Tower Defense 2, yang ketiga adalah Project Tower Defense 2 mini, atau disebut mini Tower Defense. Yang pertama Kingdom Rush itu, Kingdom Rush ratingnya itu 4,7 dengan developernya Ironhide Game Studio, publishernya juga sama, jadi developer sekaligus publishernya Ironhide Game Studio. Untuk ukurannya itu 324 MB, untuk view-nya itu isometric, untuk model gamenya low poly, blocky, untuk levelnya itu tematik, yaitu beberapa level dalam satu daerah. Untuk obstacle-nya itu musuh, tembok, dan juga tembakan senjata. Lalu ada speedometer, akselerasi, progression bar, itu semua ada. Lalu untuk unlockable itu tidak ada.
Untuk achievement system ada, untuk leaderboard itu tidak ada. Untuk elemen tower defense kedua itu, untuk developer dan publishernya itu juga sama, satu studio yang sama yaitu Element Studio. Untuk ukurannya itu lebih kecil, jauh lebih kecil dari Kingdom Rush. Lalu untuk view-nya itu masih sama seperti Kingdom Rush itu, isometric projection. Model dan level itu juga sama seperti Kingdom Rush, dan sisanya pun sama. Untuk Project Tower Defense masih mengikuti Kingdom Rush sepertinya. Untuk publisher dan developernya masih satu studio, yaitu Argon Game Studio. Lalu untuk view-nya itu top down, untuk modelnya itu low poly blocky, dan untuk akselerasinya beda sendiri yaitu akselerasi kaku. Sisanya itu sama. Kesimpulannya, jika ingin bersaing di market game tower defense, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, model environment. Berdasarkan pengguna pada market sizing, game Project Tower Defense dan elemen Tower Defense mendapatkan pengguna paling banyak, di mana model environment pada game ini seperti senang saat membuat strategi. Hal ini meningkatkan pengguna untuk mencoba membuat strategi baru. Yang kedua, petunjuk dari sistem. Salah satu hal yang mempengaruhi adalah adanya petunjuk yang diberikan oleh sistem. Jika ingin fitur ini ada di dalam game, kita harus mengkomunikasikan dengan programmer, artis, dan naratif untuk memasukkan ke dalam game yang dibuat. Selanjutnya, grafik. Grafik pada layar tidak kalah penting untuk ditampilkan, karena dapat memudahkan user mengetahui posisi keberadaan musuh. Selanjutnya, pengalaman anggota-anggota kami di sini yang mungkin pernah itu, mungkin saya ya, hanya saya mungkin di bidang game itu sekarang juga masih intern di Arsanesia. Mungkin untuk teman-teman semua itu, untuk anggota yang lain itu belum ada. Sekian dari tim saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.